Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Imawati SPD selaku Kepala Sekolah, yang saya sayangi bunda-bunda, ibu-ibu guru, ustazah ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada kegiatan FGD pada pagi hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Perkenalkan bunda-bunda, ustazah, saya Ibu Siti Juwaria, guru SMKN 1 Panji, Mama Akbar ya. Saya pengajar prakteknya dari Ibu Dini. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator yang akan membimbing acara diskusi pagi ini. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, tujuan diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi rangkaian acara kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga penyampaian materi, yang keempat adalah diskusi, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang kedua yaitu sambutan atau motivasi dari Ibu Kepala Sekolah kepada Bu Dini dan kepada ibu-ibu guru. Semoga tahun depan menyusul ya ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Kepada Ibu Siti Imawati SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita beri nikmat sehat untuk menghadiri dalam pendampingan individu kedua diskusi visi dan prakarsa perguruan tinggi penggerak oleh guru kami yaitu Dinil Azizah. Salam dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan kepada kita semuanya. Ibu yang kami hormati, mantan wali murid kami, Ibu Siti, mohon maaf saya belum hafal ini, Siti Juwaria SPD. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Juwaria sebagai pengajar praktik yang untuk rekan kami yang telah membimbing, kepada Ibu Dini Nur Azizah sebagai guru penggerak angkatan ke-10. Kami sangat berterima kasih karena masih banyak kekurangan untuk guru kami. Jadi mohon bimbingan dan pembinaannya ilmu nanti sampai terakhir. Mudah-mudahan nanti beliaunya Ibu Dini akan menyampaikan visi misi. Mudah-mudahan visi misi yang ada di sekolah kami itu berdampak positif untuk lembaga kami juga. Jadi untuk kedepannya ada peningkatan dan kemajuan seperti itu. Juga kami mohon doanya untuk rekan-rekan juga dengan ibu berdua agar diberi selalu kesehatan sehingga kegiatan pendampingan ini tuntas sampai di bulan Oktober. Nah, jadi untuk lulus dengan
memuaskan juga tentunya. Ini hanya mukadimah dari kami, mewakili dari kepala sekolah. Mohon maaf, hanya sambutan sampai di sini saja. Untuk berikutnya mudah-mudahan Bismillah ini diberi kelancaran. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas motivasinya. Bapak, tidak ada bapak di sini, ibu-ibu sekalian. Dalam proses pendidikan, Bu Dini ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi proses ini diharapkan menjadi dasar mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Dini untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajarnya Bu Dini, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat ustazah ini sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Kepada Bu Dini dipersilakan untuk menyampaikan materi dan memimpin diskusi. Terima kasih Bu Siti Juwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini di acara FGD Visi dan Prakasa Perubahan Guru Penggerak. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita ke jalan yang lebih baik dari zaman yang kurang baik. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ustazah Siti Imawati SPD, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Siti Juwaria SPD MPD, yang saya sayangi asatidzah semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu yang kedua, merupakan rangkaian program calon guru penggerak yang sedang saya jalani. Asatidzah semua, saya hormati, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan diskusi yang nantinya akan menjadi refleksi terhadap visi pada sekolah kita ini. Tujuan diskusi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita itu punya mimpi, punya impian. Bagaimana caranya kita membuat impian itu nyata kepada murid kita? Kita merumuskan visi impian itu melalui saya mau menjelaskan sedikit dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya kita sebagai pendidik menuntun anak, mengajak anak
untuk mempunyai kekuatan kodrat itu sebagai bakat anak yang dimiliki. Bakat kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Bakat anak itu kan setiap anak berbeda-beda. Jadi kita membersamai anak-anak itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Ustazah semua sudah tahu profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti yang sekolah kita sudah laksanakan, bahwa sekolah kita sudah mengajarkan tentang keimanan melalui praktek sholat, melalui murojaah, melalui pembiasaan Islami, dan melalui tindak sosial yang keislamian, ya. Yang kedua, kebinekaan global. Kebinekaan global itu termasuk ya kesosial hubungan antara sesama teman ke orang tua, baik ke gurunya. Bergotong royong yaitu berkolaborasi antara seluruh temannya untuk mencapai kegiatan yang terselesaikan di sekolah. Kreatif membuat anak mengembangkan kekreatifannya dalam pembelajaran. Bernalar kritis yaitu membuat anak melakukan pemikiran melalui pertanyaan pematik. Mandiri, anak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang tua atau guru. Anak sudah belajar mulai mandiri, mulai percaya diri juga. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Menurut para asatidzah, apakah yang ada di sekolah kita, apakah sudah termasuk masuk ke dalam profil pelajar Pancasila? Sudah. Misalnya, contohnya seperti apa, Asatidzah? Kemandirian. Terus kreatif. Okay. Seperti contohnya seperti apa ya, Ustazah? Ya, kalau gotong royong itu membersihkan halaman bersama-sama. Di hari Jumat bersih. Oh, ya. Kalau gotong royong membersihkan sekolah, lingkungan sekolah pada hari Jumat, ya. Kalau mandiri, contohnya Ustazah? Ya, kegiatan seperti anak sudah mulai mandiri dari orang tuanya, belajar untuk
berangkat sendiri tanpa didampingi orang tua untuk masuk ke dalam sekolah. Nggih. Terus contoh Bhinneka Tunggal Ika-nya, Ustazah? Kita mengenalkan bahwa Indonesia itu beragam dengan kegiatan seperti di dalam kelas dengan media yang kita punya, yaitu alat berupa gambar-gambar Jawa, suku adat, suku ini, bahwa kita punya beberapa ragam Indonesia dengan unikanya dari Sabang sampai Merauke. Oke. Mengenalkan tentang keberagaman budaya kita yang baik sekali dan menyampaikan kepada murid kalau kita itu juga punya bahasa, budaya, baju adat, makanannya, terus untuk yang apa tadi? Kreatif. Bisa untuk anak-anak itu dalam kegiatan menyusun apa itu? Ya, di kelas kita kan ada sentra balok. Ya, anak-anak bisa melalui bakat kreatifnya dari sentra balok tersebut bisa membangun sesuai dengan apa yang ia inginkan. Selanjutnya, visi itu merupakan sebuah gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keadaan yang ingin dicapai di masa depan oleh individu, organisasi, atau bangsa. Di sekolah kita sudah mempunyai visi sekolah. Visi merupakan sebuah gambaran impian kita untuk bagaimana kita bisa mencapai itu dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke kalimat rumpang. Kalimat-kalimat ini yang akan memudahkan kita untuk mencapai visi yang akan kita atau pihak sekolah akan tersampai pada tujuan tersebut. Pertama, kita memimpikan murid-murid ya. Ini gambaran seperti impian kita menginginkan murid-murid untuk seperti apa? Impian kita terhadap murid itu seperti apa? Pertama mungkin lingkungannya ya, jadi anak itu bisa belajar dengan riang, terus mengikuti pembelajarannya dengan senang. Itu yang utama dulu mungkin ya. Jadi terus jadi anak itu bisa berpikir positif, berkreatif, kritis, kolaborasi juga. Jadi dengan lingkungan yang nyaman, jadi kita akan apa yang kita impikan ke anak-anak itu bisa terwujud dengan karena misalnya yang nyaman, terus anak-anak yang jadi dia mau berkolaborasi, bermain, bersosial, ya. Iya, terima kasih Ustazah Meli. Kita memimpikan murid-murid melalui lingkungannya yang nyaman, kemudian membuat mereka merasa bertahan, nyaman. Dalam menerima pembelajaran itu dia nyaman, dia bisa melakukan apa saja, dia anak-anak itu bisa berinovasi. Karena rasa nyaman dan aman itu mereka bisa melakukan kegiatan sekolah, berkreasi, bernarasitis, juga bergoyang dengan sesama temannya. Ya.
Selanjutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang memiliki masa yang akan datang. yang memiliki Berapa tahun kemudian dia akan menjadi pemimpin, menjadi penerus kita terus yang berkarakter, yang berbakat. Itu impian kita. Kita percaya bahwa murid itu menjadi pemimpin kita di masa depan, menjadi mengembangkan minatnya, mengembangkan minatnya, dan bakatnya. Nantinya setelah dia mendapat ilmu dari kita, dia bisa mengembangkan menjadi generasi penerus kita, menjadi pemimpin. Juga apa yang dia menjadi bakatnya itu akan tercapai. Cita-citanya yang dia inginkan. cita-citanya nanti seorang murid tadi akan tercapai. Ya, itu kepercayaan dari kita. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan iya, kita mengutamakan akhlak. akhlak. Iya. Jadi bagaimana cara anak-anak itu bercium tangan kepada orang tua, bukan di pipi, bukan di jari, tetapi kita mengutamakan akhlak dengan tangan, dua tangan ini ke hidung. Jadi mengutamakan akhlak itu besar. Karena di sekolah kita karena di sekolah kita itu sekolah Islamik kan, jadi kita menerapkan ke karakter Islamiknya, yaitu pertama dimulai dari adab, ya, adab akhlaknya. Pertama kali menyapa guru dengan salam dan kedua tangan dicium ke hidung, ya. Karena yang paling utama untuk anak di masa depan itu akhlaknya. Kalau anak tidak punya akhlak, akan jadi apa bangsa kita nanti? Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa menjadi anak yang soleh-soleha, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan ilmu dan pengerti yang kalau menurut jawaban dari saya, kesejahteraan emosional dan mental siswa seperti menciptakan lingkungan yang mendukung, memperhatikan kebutuhan individu, dan menyediakan sumber daya serta dukungan yang diperlukan bagi kesejahteraan mereka. Jadi di sekolah saya mengutamakan kesejahteraan emosinya. Anak itu mentalnya dulu, supaya anak itu mau belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau anak tidak punya berangkat dari rumah dan sekolah dengan tidak mood, pasti dia merasa di sekolah tidak nyaman, buru-buru pulang dan tidak mau mengikuti pembelajaran di sekolah. Ya, jadi yang diutamakan menurut saya, nah, apa sependapat dengan Ustadzah? Atau ditambah lagi? Kalau menurut saya mengutamakan pembelajaran yang saya berikan itu layak, dan dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda, kita memberikan pembelajaran yang sama, sesuai. Jadi apa yang kita meskipun mereka penerimaannya itu berbeda-beda, ada yang langsung menangkap, jadi kita memberikan pembelajaran yang layak dan sesuai. Menurut Bu Meli, Ustazah Meli, setiap anak berbeda-beda.
dari karakter, dari pembelajarannya. ya, jadi mengutamakan pembelajarannya. Ya, maksudnya anak itu dengan kemampuan yang berbeda-beda itu layak mendapatkan pembelajaran yang sama. Pembelajaran sama, oke. Meskipun itu dia nanti menerimanya itu ada yang sudah langsung menerima, ada yang Oke, karena setiap anak kan berbeda, jadi ada yang cepat paham, ada yang masih lambat, masih belum. Ya, karena Ki Hajar Dewantara juga anak itu bukan seperti kertas kosong. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah ada tulisan tapi masih sama-sama. Jadi kita sebagai guru pendidik berusaha menebari tulisan-tulisan itu. Tulisan itu macam-macam kan, ada yang tulisan bayi, ada yang tulisan buruk. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk mengajak murid itu menuntun, menebalkan tulisan-tulisan yang baik dan menyamarkan tulisan-tulisan yang buruk tadi. Tujuannya itu. Murid yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa oh sudah. Oh ya, nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mencapai sekolah yang diinginkan. Sama ini juga untuk membimbing murid agar tercapai keinginannya, cita-citanya. Jadi kita itu sebagai warga sekolah yakin untuk tercapainya cita-cita murid dan menjadikan anak yang berakhlak. Ya, kalau pendapat saya waktu itu menerapkan visi sekolah, langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi dan rencana tindak konkret untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan, sumber daya yang diperlukan, serta cara untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai visi tersebut. Ya, hampir sama. Karena kita menginginkan anak itu berakhlak dan visi kita itu bisa tercapai. Selanjutnya, terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak kita akan keluar dari sekolah sini itu memiliki kemampuan yang lebih unggul. Keluar dari sekolah sini ini dapat mempunyai keunggulan dalam hafal, dalam bakat yang lainnya, ya. kemampuan masing-masing. Kalau pendapat saya, pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, pendidikan bukan hanya untuk kita memberikan ilmu saja kepada murid, kita datang ke sekolah, tetapi kita menanamkan budi pekerti kepada murid bahwa itu membuat mereka menjadi manusia yang unggul di masa depannya, berprestasi sesuai profil pelajar Pancasila.
sesuai dengan tujuan sekolah juga. Ya, sesuai dengan tujuan dari sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Dalam membuat visi, saya belajar dalam guru penggerak itu saya belajar pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menggali kearifan, nilai-nilai, kekuatan, dan sumber daya yang ada dalam konteks tertentu. Inquiry apresiatif ini pendekatan kita yang tujuannya untuk menggali potensi anak, menggali kearifannya anak, nilai-nilai kebajikan yang baik, kekuatannya, dan sumber daya ada dalam konteks tertentu. Berarti kita menggali kearifan itu, bagaimana supaya kita bisa mencapai visi tersebut. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi sekolah kita yaitu terwujudnya generasi muslim soleh-soleha yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berprestasi. Apakah visi sekolah selaras? Selaras. Iya, insya Allah selaras. Karena menurut saya visi sekolah sudah bagus, sudah menginginkan menjadi anak yang soleh-soleha, yang cerdas, dan juga sehat, berkarakter, dan mempunyai prestasi. Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kalau sudah kami itu ya sudah mencakup semua nih, jadi generasi muslim. Apakah sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila? Atau mungkin mau ditambahkan atau direvisi? Kalau untuk yang apa namanya ya sesuai dengan pelajar Pancasila sudah masuk ya Karakter. ya, berprestasi itu kan kita dari anak yang tidak tahu apa-apa kita motivasi, kita arahkan agar anak itu berprestasi apa namanya di bidangnya atau di bakatnya itu. Mungkin kalau untuk di apa namanya pelajar Pancasila sudah ada yang masuk sudah ya, kayak di karakter, itu cerdas gitu ya. Mungkin bisa ini. Barangkali ustazah yang lain, apakah perlu ditambahkan? Menurut saya itu tidak perlu ditambahkan. Karena di sini sudah mencakup semuanya. Generasinya kita ingin menjadi anak-anak ini yang soleh dan soleha. Terus untuk memasukkan ke profil Pancasila ini kita sudah masuk ke dalam berkarakter. Jadi anak-anak itu kan bisa membantu sama temannya, bergotong royong. Kita sudah Nilainya sudah masuk di berkarakter. Ya, kita sudah melaksanakan itu. Terus untuk sehat, anak-anak setiap hari Senin tubuhnya bersih, kakinya bersih. Terus kalau ke kamar mandi harus disiram, yang ini sudah masuk. Yang berprestasi tadi sudah disampaikan sama Bu Meli juga.
Yang cerdas, anak-anak cerdas itu kan bukan hanya dari ilmu, tapi dari adab, dari cara berbicara. Jadi visi kita sudah sesuai, tidak perlu ditambahi lagi karena sudah bagus visinya. Soleh-soleha yang sehat, cerdas, berkarakter dan berprestasi. Dari gizi juga kita setiap bulan ada makan bersama. Iya, betul. Sehatnya dari 1 bulan sekali ada makan sehat. Ada penimbangan. Ada penimbangan. KS. 1 bulan sekali timbang. Oleh-oleh secara prestasi. Singkatannya oleh-oleh secara prestasi. POP masuk. Bagus Bu Ayu. Terima kasih. Jangan tegang. Kayaknya sudah tegang ya. Yuk, kita mau es krim dulu yuk. Tepuk. Main tepuk semangat dulu dah. Tepuk semangat. Semangat. Ada lagi tepuk semangat yang go. Wus. Diri saja. Boleh Ibu. Yuk. Tepuk yang kedua ya Bu. Yang go. Wus. Yes. Ya. Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Go. Salah. Go. Yes. Lagi. Tepuk semangat. Go. Wus. Yes. Terima kasih. Apakah ada tepuk jaipong? Ada. Tepuk jaipong. Menurut Budini sendiri, visi kita apakah perlu dirubah atau tidak? Mungkin punya pandangan. Menurut saya waktu itu pernah membuat visi. Waktu belajar jadi guru penggerak, saya pernah membuat visi. Visi itu mohon maaf Ibu PP, karena kita juga punya acuan untuk al-isar itu di keluarga. Jadi nanti dengan visi itu se-Indonesia ini kebetulan ada informasi. Indonesia itu al-isar itu sama. Jadi kita bisa dipadukan dengan yang jadi. Jadi memang visinya adalah Al-Isra TKI itu sama. Ya, nanti untuk tahun ini, tahun berikutnya, untuk yang 24 2025. masih belum. Kalau yang sekarang masih sendiri-sendiri per kota atau tempat. Seluruh Indonesia akan disamakan Ya, sama kali. Coba dari ini mungkin semuanya bisa nanti dipasukan. Waktu itu saya membuat visi terwujudnya generasi unggul, anak yang berkarakter dan cerdas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu visi saya waktu belajar menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Terwujudnya generasi unggul yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Acara selanjutnya, peserta merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Kita sudah
menginginkan murid yang berkarakter, menginginkan murid yang punya akhlak yang baik. Contohnya perilaku murid yang seperti apa yang mencerminkan visi yang kita inginkan tadi. Contohnya dari Asabda, murid itu seperti apa perilakunya yang sesuai cerminan dari visi yang kita buat. Dengan hafalan kita, dengan yang sudah kami berikan ke anak-anak, alhamdulillah untuk saat ini sudah di surah Al-Baqarah ya. Dari Anas sampai Adua. Perilaku murid yang menghafal dan menghafal surat-surat pendek dari Al-Fatihah sampai Ad-Duha. Ada lagi perilaku murid Sikap mereka saat ada datang maupun pulang itu juga sudah menunjukkan karakter yang sudah kita tanamkan. perilaku murid ketika datang ke sekolah bertemu dengan ustazahnya sampai dia pulang, perilakunya berperilaku baik ya, sesuai dengan yang sudah kita ajarkan atau kita tanamkan. Ada lagi Bu? Perilaku ketika anak-anak itu masuk ke dalam masjid dengan kaki yang mana yang terlebih dahulu, kemudian masuk ke kamar mandi kaki yang mana terlebih dahulu, kemudian keluarnya juga Aturan ya, menanamkan aturan ketika anak mau masuk ke masjid, kaki mana yang dulu yang mau masuk, dan aturan ketika masuk ke dalam kamar mandi, kaki yang kiri atau kanan dulu ya. Kadang memang mereka sering lupa kalau kita ke masjid kaki mana dulu anak-anak, kadang mereka lupa kaki kiri. Jadi kita sebagai pendidiknya mengingatkan untuk yang sebelah kanan sayang ya. Ketika masuk ke kamar mandi juga mereka pakai kanan, biasanya mereka kadang lupa. Diingatkan oleh kita bahwa kalau masuk ke kamar mandi baru pakai kaki sebelah kiri, keluarnya baru sebelah kanan, dan menanamkan doanya ketika mau masuk ke kamar mandi. Untuk gurunya, sikap seperti apa yang sesuai dengan cerminan visi tersebut? Perilaku gurunya, contohnya cara berbicara yang lembut kepada murid, Meminta tolong, berterima kasih. mengajarkan adat terima kasih, minta tolong, minta maaf, sama permisi ya. Kalau 4 itu sudah diajarkan ketika anak itu ada di luar sekolah, mereka menerapkan ajaran yang seperti itu, ajaran yang kita tanamkan, maka orang akan melihat anak ini belajar di mana, adabnya kok bagus, sekolah di mana, mempunyai karakter yang bagus. Nah, karena menurut orang mungkin sepele, tapi menurut kita itu adalah karakter yang harus dibawa untuk anak-anak ke masa depannya, agar menjadi anak yang sopan santun, beradab, dan bisa menjadi orang besar nantinya. Amin. Sikap kepala sekolah yang seperti apa yang mencerminkan visi sesuai rumusan tersebut? Kepala sekolah yang bisa memimpin dan menjadi leader. Memang kebanyakan kepala sekolah itu tugasnya memimpin. Tapi ada yang tidak bisa memimpin.
kita memiliki kepala sekolah yang bisa memimpin, yang lebih leader, yang bisa bertanggung jawab, yang bisa sama mengajarkan kepada anak buah. Mempunyai sikap kepemimpinan yang baik sebagai kepala sekolah, karena tugas kepala sekolah memang sangat berat. Tugasnya menjaga murid, menjaga sekolah, menjaga guru-gurunya, terus menjadi ibu untuk anak buahnya, menjadi ibu juga untuk lingkungan sekolahnya, menjaga sekolah itu biar tetap baik, bagus, aman, nyaman, memajukan sekolahnya juga. Sangat mulia sekali sebagai kepala sekolah. Terima kasih kepala sekolah, sehat-sehat terus. Tanggung jawabnya memang luar biasa, besar sekali. Ganti beliaunya jawabnya. Oke. Untuk orang tuanya sekarang, orang tuanya mencerminkan visi yang seperti rumusan tadi gimana? Memang orang tua ini macam-macam, ya. Karakternya sudah beda-beda. Bagaimana caranya kita menuntun mereka, mengajak mereka untuk sesuai dengan visi yang kita inginkan? Kita kan ada visi di sini mewujudkan generasi muslim. Kita kadang memiliki wali murid yang tidak mengikuti ajaran agama Islam. Jadi contoh berpakaiannya tidak mencerminkan bahwa dia orang Islam. Begitu anaknya masuk ke sini, akhirnya lambat laun dia akan berubah, mengikuti, bahkan melekat. Jadi kalau awalnya hanya ke sekolah saja dia memakai busana muslim, tapi lama-kelamaan akhirnya terbiasa dan akhirnya dia berbusana muslim. Itu ada yang seperti itu. Ada yang mungkin di rumahnya ini sesuai dengan kenyataan wali murid ya. Dulunya itu di rumahnya kalau ngomong dia itu keras kepada anaknya, suka bentak-bentak. Begitu masuk ke sini kok ustadzanya lembut-lembut, akhirnya dia merasa ini loh anakku, kok aku mau bicara kasar sama anakku. Akhirnya dia merubah sikapnya. Itu yang ini yang kelihatan, yang pernah dijelaskan oleh wali murid kepada kita sebagai guru. Lalu juga banyak ya, jadi mereka itu juga bangga dengan anak-anaknya yang karena sekolah di sini karakter maupun sikap terutama adatnya itu yang tampak. Di samping prestasi yang anaknya sudah mulai banyak menghafal surat-surat pendek yang bahkan dirinya juga tidak hafal sebanyak anaknya. Akhirnya dia kesulitan untuk mengajarkan anaknya bagaimana mengecek hafalannya. Akhirnya dia sendiri berubah belajar hafalan juga. Itu yang banyak segi positif yang dirasa oleh wali murid. Sisi positifnya yang disampaikan kepada Evia tadi, merubah dari cara berpakaiannya yang pakaian kurang menjadi muslim. Ketika beliau masuk, kalau ada acara pertemuan, pengajian, akhirnya merubah diri orang tua itu tadi menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi kebiasaan dia dalam bercara yang baik sebagai seorang muslimah. Terus dan cara bicaranya, dari cara bicara yang kasar, mungkin teriak-teriak di lingkungannya, mungkin lingkungannya yang suaranya keras-keras, lambat laun mulai memahami kalau di sekolah kita ngomongnya pelan-pelan, lembut, jadi ikut terbawa dalam pembicaraan yang sopan, lembut.
Yang ketiga ini ketika anaknya diajarkan hafalan, doa, dan orang tua belum mampu mengajarkan kepada anaknya, akhirnya tergerak hatinya untuk mengajarkan anaknya. Dan yang sisi positifnya, orang tua tadi belajar agamaan, belajar Quran atau belajar untuk mengajari anaknya dalam menghafal. Selanjutnya, berdasarkan visi yang telah kita buat dan kita sepakati, mari kita mencoba membuat suatu prakasa perubahan. Prakarsa perubahan yaitu langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Tujuannya dalam mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan. Jadi kita memulainya itu melalui prakasa perubahan. Kalau dirasa ada suatu masalah, kita bisa ubah masalah itu menjadi solusi. Kemudian tujuannya kita bisa mengidentifikasi apa peluang-peluang yang bisa masuk ke dalam visi yang kita inginkan. Itu dilalui melalui tahapan bagja. Pertama, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahapan ini, model manajemen perubahan ini melalui sistem bagja. Kelihatan Ustazah? Ya, Iya. Zoom aja, Zoom. Tapi ya segitu memang. Buram. Enggak apa-apa ya. Nah, prakarsa perubahan tadi akhirnya melahirkan bagja tadi. Yang pertama B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasikan atau menginstalisasi perubahan prakarsa. Bisa hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menetapkan dengan prakarsa perubahan. Jadi ketika saya belajar bagja ini, saya membuat pertanyaan dulu. Pertama, prakarsa perubahan saya seperti contohnya prakarsa perubahan saya, meningkatkan rasa percaya diri dan mandiri pada siswa melalui pembiasaan dan pembelajaran. Jadi gimana cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri anak dan kemandiriannya dalam pembiasaan pembelajaran. Kadang mereka itu memang malu-malu maju di depan. Ketika kita ajak ayo tampil, maju di depan, anak-anak kadang merasa tidak mau, kurang rasa percaya diri di sana. Nah, seperti contohnya ini, buat pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa siswa kurang percaya diri tampil di depan temannya? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mandiri pada siswa? Tindakannya yaitu melakukan observasi mengenai rasa percaya diri dan mandiri
kita observasi dulu anak-anak itu. Kebanyakan anak itu apa? Banyak yang berani atau banyak yang maluan. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai cara meningkatkan rasa percaya diri dan mandiri siswa. Karena itu merupakan masalah di sekolah, jadi kita berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri itu. Tindakan yang ketiga, memberikan motivasi tentang manfaat memiliki rasa percaya diri dan mandiri. Jadi kita memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada murid untuk kalau maju itu nggak usah takut. Kita cuma berada di depan orang itu suatu pengalaman yang luar biasa. Seperti itu motivasinya. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Seperti ini pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan percaya diri dan mandiri pada siswa? Pelajarannya yang diambil itu meningkatkan rasa percaya dirinya itu gimana caranya? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan percaya diri dan mandiri siswa? Aktivitas seperti apa yang bisa mengembangkan anak itu mulai mempunyai rasa percaya diri? Ketiga, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan percaya diri dan mandiri siswa? Keterampilan, karena orang yang tidak punya keterampilan pun kadang malu, minder, ketika nggak punya rasa percaya diri, akhirnya yaitu kita berikan keterampilan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Ketika anak itu mampunya dalam hafalan, kita ajari terus, akhirnya dia punya rasa saya sudah mampu, saya sudah bisa untuk berdiri di depan. Jadi kalau anak itu sudah punya kemampuan, saya rasa anak itu sudah tumbuh rasa percaya dirinya, mandirinya. Bakat lain seperti tampil, anak itu tampil fashion. Karena saya pernah, murid saya waktu itu ikut fashion show, orang tuanya mendukung, tapi anaknya masih punya rasa kurang percaya diri. Waktu itu sudah waktu tampil nomornya dia dipanggil, anaknya nggak berani jalan, gagal jadinya. Orang tuanya ya kecewa. Terus akhirnya ikut lagi fashion show lagi. Terus karena mungkin sudah dilatih dan punya rasa percaya diri, sudah dari pengalaman yang kemarin ya, akhirnya dia mau tampil dengan bagus sesuai yang sudah dilatihkan. Yaitu kalau anak tidak punya keterampilan, maju di depan pun memang rasanya minder, rasanya kurang percaya diri. Tindakannya, yang pertama mengidentifikasi keterampilan masing-masing anak. Kita mengidentifikasi keterampilan masing-masing anak dulu. Karena anak bakatnya di mana? Setiap anak itu berbeda bakatnya. Ada yang suka berpuisi, ada yang suka nyanyi, hafalan, bercerita, iya. Ada yang diem terus lah. Kalau anak yang diem terus itu kita gali potensinya supaya anak itu juga sama dengan anak-anak yang lain. Yang tindakan kedua, tanamkan pada siswa bahwa setiap anak istimewa. Ya, kalau kita menanamkan kepada siswa kalian semua itu semuanya istimewa, nggak ada yang
tidak ada, memang punya kekurangan, tapi kalian memang sudah diciptakan sempurna oleh Yang Maha Kuasa, hebat. Jadi kalian harus punya rasa percaya diri dalam tampil di setiap kegiatan apapun. Yang ketiga, tindakan yang ketiga, memberikan kepercayaan memberikan kepercayaan ketika anak melakukan sesuatu. Memberikan kepercayaan ketika anak melakukan sesuatu. Boleh dengan pujian, boleh dengan acungan jempol. Kamu sudah hebat melakukannya, boleh. Supaya anak itu menumbuhkan rasa saya sudah berhasil, saya sudah mampu, berarti nanti kalau ada lagi saya pasti bisa, seperti itu. Tindakan yang keempat, memberikan afirmasi positif setiap hari pada anak. Setiap hari kan kita sering memberikan kamu sudah hebat sayang, jempol, ya kita selalu kan memberikan apresiasi positif kepada anak. Okay. Yang ketiga, G, gali mimpi. Pertanyaannya seperti ini. Contohnya, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah percaya diri dan mandiri siswa meningkat? Kebiasaan baru yang seperti apa yang dilakukan saya setelah rasa percaya diri dan mandiri siswa itu sudah meningkat? Yang kedua, hal apa yang dapat mendukung supaya percaya diri dan mandiri terus meningkat? Nah, ini maksudnya gali mimpi, ya digali lagi mimpinya kita itu untuk memunculkan rasa percaya diri siswa. Tindakannya seperti satu, membuat model pembelajaran dan menyusun program pembiasaan, ya, program pembiasaan dan pembuatan model pembelajaran harus sesuai karena kalau cuma pembiasaan saja tapi model pembelajarannya enggak, ya kurang maksimal dalam menginginkan anak itu punya rasa percaya diri. Ya Bu Ustazah? Ya, sambil dipraktikkan. Sambil dipraktikkan. Yang kedua, membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan potensi siswa. Dalam diskusi tadi, gurunya itu membuat daftar kegiatan baru. Kegiatan apa lagi yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa? Yang ketiga, mempraktekkan kegiatan positif. Setelah membuat kegiatan baru tadi, bisa dipraktekkan dalam kegiatan positif tersebut, bisa dalam program pembiasaan, bisa lewat dari model pembelajaran yang secara berkelanjutan. Selanjutnya, J, jabarkan rencana. Kita jabarkan rencananya melalui pertanyaan, bagaimana cara mengukur progres tersebut? Tindakan dan kegiatan apa yang dapat mendukung sikap tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendukung untuk mencapai usaha bersama? Nah, kita jabarkan rencana-rencana tersebut itu melalui pertanyaan itu. Dilanjutkan dengan tindakannya. Yang pertama, menanyakan perasaan siswa setelah berani tampil ke depan. Nah, cara mengukur progresnya bisa menanyakan kepada siswa, perasaannya kamu gimana setelah tampil ke depan? Apakah kamu sudah merasa lega, bahagia, apa masih punya rasa gugup, ya, grogi?
Dingin tangannya seperti saya dingin tangannya. Saya pegang. Ya, boleh dilanjut sambil makan-makan Ustazah sama Bu Juwaria. Boleh. Maaf mulai tadi saya sibuk sini sampai nggak mempersilahkan. Boleh. Ayo berdiri minum juga beda dong. Oh iya. Monggo, Bun. Minum dulu, Bun. Yang kedua, mengajak siswa untuk melakukan penilaian kepada diri sendiri dan teman. Mengajak siswa untuk melakukan penilaian kepada diri sendiri dan teman. Mengevaluasi, menanyakan kepada kepada temannya. Gimana? Oh bisa menanyakan kepada temannya seperti gimana kamu kalau temannya itu tadi maju? Oh saya senang, ikut senang. Pastinya ikut senang. Yang ketiga, tindakan yang ketiga selalu memberikan penghargaan kepada siswa sekecil apapun berupa pujian atau acungan jempol. Ya, kita sudah sering melakukan memberi penghargaan kepada siswa meskipun hanya cuma jempol saja. Pujian, kamu sudah hebat, kamu bagus. Ya, pakai tos, tepuk tangan, centang. Bisa dikasih bintang ya, memberikan gambar bintang, stiker, dikasih gambar bunga. Ya sering kita lakukan itu. Sekecil apapun, karena kita melihat dari usaha yang dia lakukan. Kalau dari dapat reward gitu kan rasanya senang. Aku dihargai sama ustazah kalau aku sudah berhasil maju ke depan. Selanjutnya atur eksekusi. Atur eksekusi itu kan tindakan eksekusi. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa yang menyusun rencana peningkatan percaya diri dan mandiri siswa? Siapa biasanya? Yang biasanya menyusun rencana peningkatan percaya diri siswa yaitu ya pihak sekolah, ya kepala sekolah, rekan guru. Itu yang berkolaborasi dalam menyusun strategi peningkatan percaya diri. Terus, kedua, kapan rencana peningkatan percaya diri dan mandiri akan dimulai? Nah, kita harus membuat jadwal program pembiasaan itu supaya tersusun. Nah, supaya tahu kapan kita akan mempraktekannya. Jadi kita kolaborasi, diskusi bersama membuat jadwal pembiasaan itu. Selanjutnya, bagaimana rencana tindakan lanjut untuk membudayakan percaya diri pada siswa. Nah, bagaimana rencana tindak lanjutnya untuk membudayakan rasa percaya diri tersebut, yaitu bisa menyiapkan wadah untuk mengekspresikan diri secara bebas di sekolah, seperti kita lomba hafalan, kita adakan lomba hafalan lewat lingkup lembaga kita sendiri, membuat program lomba hafalan, terus seperti lomba mewarnai, terus
ya, yang apa, drum band atau yang nari bisa tampil, lewat KTS, lewat dari acara-acara yang sering kita lakukan seperti pawai atau acara nasional. Membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati. Karena pembiasaan budaya menghargai dan menghormati itu sangat apa ya? Sangat apa namanya, budaya menghargai dan menghormati di Indonesia ya, maksudnya orang Asia Timur ya, itu kan apa namanya saling menghormati, itu kan sudah kebiasaan. Kenapa orang luar itu suka dengan orang Indonesia yang ramah, yang menghargai, menghormati kayak karena kebiasaan itu. Karena kebiasaan orang Indonesia itu, jadi orang luar itu merasa menghormati dan menghargai itu dijunjung gitu di Indonesia. Oke. Bisa diterapkan di kelas-kelas juga. Iya, bisa diterapkan di sekolah juga. Hasil karyanya anak-anak saling menghargai. Lewat hasil karya anak-anak bisa kita puji hasilnya, meskipun itu kurang bagus, tapi kita puji buat semangat dia untuk lebih bagus lagi. Kalau hasil menggambarnya kurang bagus, oh kamu sudah bagus, tinggal dirapikan lagi, dibetulkan lagi nih, besok ya yang bagus. Akhirnya dari kebiasaan itu mulai rapi mewarnainya, nulis lagi. Anak kalau nulis pertama nulis memang kurang bagus, akhirnya yang bagus ya nggak apa-apa, hanya miring-miring gimana, terus lama kelamaan tangannya lemes sendiri, akhirnya tulisannya kemudian bagus. Kita harus menghargai dan menghormati itu. Terus kepada murid, kepada orang tua, kepada guru, kita harus tanamkan cara saling menghormati dan menghargai. Nah, contoh pelaksanaan yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan, yaitu memunculkan rasa percaya diri seperti maju di depan ketika kita mau masuk ke kelas, baca doa masuk kelas. Itu ya, akhirnya siapa yang mau maju ke depan? Ya, akhirnya punya rasa aku. Nah, yang gitu sudah mulai nampak dari sana. Dan yang foto yang kedua, kira bomik yang ganti salonnya kan. Kira wes. Iki kan di video. Enggak usah nyampe kok. Bluetooth mode. Waiting for connection. Baterai dicabut. Itu dah. seperti gambar yang nomor 2 itu, anaknya memang punya rasa malu, anaknya pemalu, tapi saya berusaha untuk ayo kamu pasti bisa, kamu sudah punya bakat dalam membaca, dia sudah baca A, kelas A, sudah baca bacanya seperti orang dewasa, bacanya dia akhirnya saya berikan tugas dalam pelaksanaan perpisahan nanti dia sebagai
Yang ketiga, Bluetooth mode. Waiting for merasa nyaman dan senang. Akhirnya mereka mau belajar bersama kami, sama saya. Halo, ya. Untuk yang ketiga, karena mereka merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran, akhirnya mereka meluk ustadzanya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini atas penyampaian materinya. Terima kasih Bu Dini atas penyampaian materinya. Dari para ustazah, kira-kira ada tidak yang ingin didiskusikan lagi dengan Bu Dini mengenai visi, dan diri apresiatif dan tadi baca, atau sudah cukup? Ini ada usul dari Ibu Kepala Sekolah. Kalau misalnya visi atau misi Terima kasih. Ini ada usulan untuk mengisi divisi atau misi tentang kebinekaan global. Itu yang cocok divisinya atau divisi? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu Dini? Atau Ibu nyambung di Ustazah Ayu maksudnya ke visinya. Iya, maksudnya kebinekaannya itu cocok kalau memang mau ditambah. Nah, kebinekaan global itu cocok divisi atau misi. Karena di sini kan belum ada kita. Kebinekaan global. Kalau menurut saya kebinekaan profil Praja Pancasila itu masuk ke visinya. Nah, misi itu kan penjabaran dari visi. Enggaknya kalau di sini tidak ada bisa kita tambahi. Ya, kayak gitu maksudnya. Ya, bisa kita tambahi membuat anak sesuai dengan kebinekaan global. Saja. Mau tanya sendiri. Ya, Ustazah Isna. Kalau untuk inquiry barusan yang sudah dijelaskan itu butuh motivasi guru saja, apa perlu kita mendatangkan seperti apa namanya ahlinya? Maksudnya kita mau buat visi melalui yang inquiry barusan yang sudah dijelaskan, apresiasi anak yang terakhir tadi. Untuk meningkatkan kepercayaan diri anak itu tadi yang terakhir. Bagja, bukan? Yang terakhir. Iya, Bagja. Ya, Bagja. Bagja itu kita kan menyusun visi pertama dulu. Habis itu pendekatan inquiry apresiatif tadi. Pendekatan kita lihat dulu, mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang ada.
Kalau saya ini tadi kan contohnya tentang kemandirian, tentang percaya diri dan mandiri. Ya, di sekolah kita kurang apa gitu loh, apa yang kurang. Jadi itu yang visi kan lebar. Jadi perubahan ya, prakasa perubahan itu yang mengena dulu, yang baru apa ya, yang utama itu tujuan utamanya. Terus kemudian kita rinci lewat bagja, lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kemudian kita melakukan tindakannya seperti apa itu. Jadi lingkup sekolah saja. Menurut saya gitu, lingkup dari kepala sekolah, guru, warga sekolah saja. Ada lagi apa Bu Vivi? Sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Rangkaian kegiatan aktivitas ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan baru kita. Mungkin Ibu Ustazah baru mendengarkan bagja seperti apa, kemudian Ibu Iri apresiatif seperti apa. Tetapi dari pengalaman saya menjadi wali murid di sini, saya sudah berdiskusi dengan Ibu bahwa ibu-ibu di sini itu sudah melakukan Hajar, Dewantoro, filosofinya, pemikirannya, yang mana saya melihat hasilnya dari putra saya. Ibu Ustazah sudah tahu putra saya itu seperti apa. Kalau guru gak boleh ngomong nakalnya, tapi aktifnya luar biasa. Yang sampai saat ini mendapatkan apresiasi dari guru SD-nya bahwa Akbar itu mudah mengatakan maaf, terima kasih, permisi. Itu hal-hal yang melekat. Cium tangan gurunya itu, kalau gurunya diskusi dengan saya, Akbar itu tidak pernah pipi, tidak pernah di sini, tangan dua. Nah, tadi sudah saya tadi diskusi di awal. Kalau di sini tadi Ibu kepala sekolah menyampaikan kalau di sini itu cium tangan. Oh, memang dari sumbernya, ya. Karakter-karakter baik itu saya sebagai orang tua itu hanya menerima penaknya begitu ya Bu. Terima kasih sekali. Dan ini memang ketika saya lihat visinya memang sudah klop Bu. Jadi kalau di sini siswanya banyak yang memang kualitasnya bagus. Itu kalau menurut saya sebagai wali murid ya, wali murid. Terima kasih para ustazah, kami kehadirannya termasuk mendidik anak saya. Jadi campur-campur nih sedikit curhat kehadirannya di FGD kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan saya. Terima kasih. FGD ini berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup dengan salam, saya punya pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup FGD ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.